Bahan galian diklasifikasikan menjadi 3 macam golongan, yakni bahan galian golongan A, B, dan C, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Sumber daya alam tambang bahan galian B merupakan bahan yang dibentuk oleh alam dan keberadaannya terdapat di dalam inti bumi. Sebagai pemanfaatan bahan-bahan tersebut, maka harus dilakukan kegiatan penggalian dan hasil dari kegiatannya tersebut seringkali meninggalkan lubang bekas galian. Yang pertama itu biji besi atau yang biasa kita kenal sebagai besi. Besi ini biasanya ditemuin di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Contohnya di daerah Jawa Tengah atau daerah Cilacap, lalu Banten di daerah Cilegon, Lampung di Gunung Tengah, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Selatan. Yang kedua adalah bauksit. Bauksit ini dia tersebarnya hanya di 3 wilayah di Indonesia. Yang pertama di Kalimantan Barat, dan yang kedua di Pulauan Bangka Belitung, dan yang terakhir dia tersebar di Kepulauan Riau, daerah Pulau Bintan. Yang ketiga adalah tembaga. Dia tersebar di daerah Pulau Papua, lalu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Lalu yang keempat adalah intan. Intan ini biasanya digunakan sebagai perhiasan. Dia ini tersebar hanya di daerah Pulau Kalimantan, tempatnya di daerah Martapura. Oke, yang kelima platina, atau biasa yang orang sebut sebagai emas putih. Emas putih ini tersebar di Kepulauan Riau, daerah Pulau Bintan. Dan yang kedua, dia ada di Kalimantan Selatan, di Martapura. Yang keenam itu emas. Dia salah satu bahan galian yang persebarannya cukup luas dan cukup banyak. Contohnya di Pulau Papua, di Kepulauan Maluku, di Pulau Sulawesi, hingga di Pulau Jawa dan ke Pulau Sumatera. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah perak. Nah, dia ini tersebar di 4 daerah di Indonesia. Di antaranya adalah di Kepulauan Riau, daerah Bengkalis, lalu di daerah Banten, bagian Cikotok, yang ketiga di daerah Aceh, daerah Mauaboh, dan yang terakhir dia di Bengkulu, di daerah Rejang Lebong. Nah, berikut beberapa pengelolaan bahan tambang galian B. Yang pertama, kategori bahan galian B. Nah, bahan galian tambang B pastinya memiliki peran yang penting dan strategis bagi pembangunan nasional di Indonesia. Yang kedua, regulasi dan kebijakan. Jadi, pengelolaan tambang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan tambang mineral dan batu bara atau yang biasa disingkat Minerba. Kemudian pada saat zaman Covid direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Yang ketiga, dampak lingkungan. Jadi pada umumnya dampak pertambangan terhadap lingkungan pastinya cukup banyak. Di antaranya yaitu penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terganggunya flora dan fauna, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya kesehatan masyarakat sekitar, serta berdampak pada perubahan iklim mikro atau iklim kecil. Contoh dari dampak lingkungan yang signifikan yaitu seperti deforestasi, pencemaran air, dan perubahan pada bentang alam. Yang keempat, manfaat bagi ekonominya. Jadi pertambangan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, selain memberikan devisa atau uang asing terbesar bagi negara, manfaat lainnya sebagai pengelola hasil kekayaan alam berupa tambang, yaitu membuat perekonomian di sekitar lokasi tambang akan lebih maju dan makmur. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi akan bisa membuka peluang pekerjaan yang baru seperti warung, tambal ban, atau yang lain sebagainya. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.